Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Safa Salsabila, nomor absen 29 dari kelas 12 MIA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peran perkembangan iptek dalam mencegah pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai definisi hak dan kewajiban warga negara. Definisi hak secara umum adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada pribadi masing-masing. Sedangkan definisi kewajiban secara umum adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa hak warga negara adalah semua hal yang diperoleh ataupun didapatkan oleh seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal. Sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan undang-undang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis hak dan kewajiban. Jenis-jenis hak antara lain hak legal, hak moral, hak khusus, hak umum, hak positif, hak negatif, hak individual, dan hak sosial. Di sini, hak negatif dibagi menjadi dua, yaitu hak aktif atau independensi dan hak pasif atau keamanan. Sedangkan jenis-jenis kewajiban antara lain kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif, kewajiban negatif, kewajiban umum, kewajiban khusus, kewajiban primer, dan kewajiban sekunder. Selanjutnya adalah contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara antara lain: pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. Kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran HAM, seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Dan yang keenam, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya. Contoh kasus pelanggaran kewajiban warga negara antara lain: pertama, melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa STNK. Kedua, membuang sampah sembarangan. Ketiga, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. Keempat, tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir. Dan yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. Penyebab dan penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara antara lain sikap egois, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara antara lain menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, serta meningkatkan kerjasama yang harmonis dalam masyarakat. Selanjutnya kita telah sampai pada pembahasan utama kita kali ini, yaitu peran perkembangan iptek dalam mencegah pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kemajuan teknologi saat ini bertumbuh dengan sangat pesat. Hal ini tidak bisa terelakkan lagi.
lantaran banyak inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dari berkembangnya iptek tersebut. Hal ini tentu saja membawa dampak positif bagi suatu negara, sehingga bisa mendorong ke arah perkembangan yang lebih besar dan memperluas wawasan serta mencerdaskan masyarakatnya. Namun, sejalan dengan hukum alam, setiap halnya suatu perubahan pasti akan membawa efek samping tertentu bagi setiap pihak yang terlibat dalam siklusnya. Beberapa dampak perkembangan iptek dalam pelanggaran hak dan kewajiban warga negara seperti maraknya hoaks, hate speech, dan bullying. Namun, di samping itu semua, kita bisa menggunakan perkembangan iptek untuk mencegah pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dengan memposting konten-konten yang bersifat edukatif. Maka dari itu, kita harus bijak dalam menggunakan perkembangan iptek yang ada, karena teknologilah yang bisa memberikan dampak sosial terbesar bagi negeri ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.